masih bersama saya Fazilah Khairunisa dan juga rekan saya Togi Sinaga. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 1.200 rektor dan guru besar pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Ya, Prabowo tekankan pentingnya mencetak sumber daya manusia berkualitas. Bisa dalam pertemuan ini, Presiden menekankan pentingnya perguruan tinggi mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cerdas, namun berintegritas dan memiliki nasionalisme yang kuat. Diketahui dalam diskusi mencakup berbagai isu strategis pendidikan tinggi. Selain itu, taklimat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan pendidikan tinggi dan penguatan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Bisa Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI menanggapi penangkapan salah satu anggotanya dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. IKPI menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum dan menghormati proses yang dilakukan KPK. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia membenarkan anggotanya berinisial AKS terjaring OTT KPK terkait dugaan suap di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Utara. IKPI menyatakan organisasinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada KPK. Terkait status keanggotaan AKS, pihaknya masih menunggu keputusan Dewan Kehormatan sesuai mekanisme organisasi. IKPI menilai pencegahan praktik penyimpangan memerlukan penguatan regulasi, termasuk melalui rancangan undang-undang konsultan pajak guna memberikan kepastian hukum. Apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka akan dikenakan sanksi perkumpulan sebagaimana diatur pada pasal 34 Anggaran Rumah Tangga. Yang kedua, IKP juga telah menugaskan Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum untuk segera berkomunikasi dengan yang bersangkutan atau keluarganya sebagai upaya memberikan bantuan hukum kepada anggota yang terlibat kasus pidana perpajakan dalam menjalankan profesinya. Komisi 3 DPR RI mulai membahas pembentukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. Ya, RUU tersebut dibahas Komisi 3 dengan Badan Keahlian DPR RI. Sekalian, kita sepakati untuk rapat hari ini. Bisa Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati membuka rapat pembahasan RUU pembentukan RUU Perampasan Aset dengan Badan Keahlian DPR RI Kamis siang. Dalam RDP ini, DPR dan Badan Keahlian DPR RI membahas mengenai perampasan aset dari tindak pidana korupsi serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono, menjelaskan RUU yang dibahas itu terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Selain itu ada 16 pokok pengaturan dalam RUU tersebut. Lebih lanjut, Bayu menjelaskan perampasan aset bisa dilakukan jika sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau tindak pidana pokoknya yang jalan terus. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi definisi ini menunjukkan selama ini ada banyak definisi tentang perampasan aset dari berbagai studi literatur, partisipasi publik dan berbagai kajian kami, maka definisi yang kita lakukan adalah semua dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjenguk belasan pasien keracunan MBG yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan. Pigai menyebutkan bahwa makanan yang dikonsumsi ratusan santri pondok pesantren dan murid di beberapa SD negeri di Gubuk tidak higienis. Menteri HAM Natalius Pigai menjenguk dan memberi semangat kepada belasan santri pondok pesantren Miftahul Huda, Desa Ngeroto, Kecamatan Gubuk, Grobogan, korban keracunan yang masih terbaring di tempat tidur. 29 santri ini awalnya mengaku mengalami gejala pusing, mual, muntah,
beberapa jam setelah menyantap nasi kuning ditambah abon dan telur yang sudah mulai berair. Hingga mereka harus dilarikan ke rumah sakit umum Getas Pendowo Gubuk. Kemudian mereka dirujuk ke rumah sakit umum daerah Dr. Sujadi Purwodadi. Natalius Pigai menyebutkan ratusan siswa dan santri di Gubuk mengalami keracunan akibat makanan yang tidak higienis yang dikirim oleh SPPG Samikaya Food Quaron Gubuk Grobogan. Saya berkesimpulan bahwa apa yang dialami oleh siswa-siswi kita memang karena makanannya tidak higienis, ya, kurang higienis, menyebabkan mereka sakit. Rata-rata sakitnya sama. Mereka sakit setelah mereka makan makanan yang sama. Menteri HAM meminta pihak Badan Gizi Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap SPPG dengan membenahi semua kesalahan, terutama fasilitas SPPG yang tidak sesuai standar, yang mengakibatkan makanan tidak higienis sehingga mudah terkena bakteri. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal kunjungi Yakuhimo, Papua Pegunungan. Pembatalan kunjungan untuk pertimbangan keamanan. Rencana Wapres Gibran untuk mengunjungi Yakuhimo kandas karena masalah keamanan. Dari pertimbangan intelijen kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana, yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan, sehingga saya selaku Komandan Satgas menyarankan kepada beliau, padahal beliau sangat ingin untuk berkunjung ke. Selama di Papua, Wapres Gibran berkunjung ke berbagai lokasi. Salah satunya adalah mengecek pembagian makan bergizi gratis di SMA 1 Wamena. Sebelumnya, Wapres Gibran juga sempat bermain bola bersama anak-anak Wamena. Bahkan Gibran sempat mencetak 2 gol dan 1 assist. Diduga tak tahu jalan dan tak perhatikan rambu lalu lintas, mobil SUV melaju melawan arus di jalur bus Transjakarta Matraman, Jakarta Timur. Ya, pengendara baru sadar berhadapan dengan bus Transjakarta di jalur tersebut. Mobil SUV ini harus berjalan mundur saat ada bus Transjakarta yang melaju tepat di depannya. Sebelumnya, mobil ini melaju melawan arus di jalur bis Transjakarta, tepatnya di Jalan Raya Matraman, Jakarta Timur. Diduga, pengendara tersebut tidak mengetahui arah jalan dan baru pertama kali melintasi kawasan tersebut. Selain itu, diduga pengendara tidak memperhatikan rambu lalu lintas. Kini, petugas kepolisian tengah melusuri keberadaan pengendara tersebut dengan melacak nomor plat kendaraan untuk dimintai keterangan. Nah, itu ada kontraflow detail tersebut. Ada kontraflow untuk kendaraan yang dari arah Salembang mengarah Matraman, kontraflow. Nanti di ujungnya ada tanda untuk belok ke kiri, masuk ke jalur Matraman kembali, dan ada perbodannya untuk jalur busway-nya, tanda jalur busway-nya. Itu dugaannya si pengendara baru pertama kali ke situ apa seperti apa, Pak? Dugaannya sementara dari kami, pengendara ini baru pertama kali lewat jalan Matraman. Polisi juga mengimbau seluruh pengendara agar berhati-hati dan selalu memperhatikan rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Bisa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis Laras Faizati dengan hukuman pidana selama 6 bulan penjara atas kasus penghasutan membakar gedung Mabes Polri dalam demo akhir Agustus lalu. Namun hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan
Mantan pegawai ASEAN Interparliamentary Assembly Laras Faizati Hairunisa divonis 6 bulan penjara. Laras dinyatakan terbukti menghasut publik lewat media sosial dalam rangkaian aksi demo ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun hakim memutuskan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Hakim memerintahkan agar Laras dibebaskan dari tahanan setelah putusan dibacakan. Namun Laras dijatuhi pidana pengawasan selama 1 tahun untuk tidak kembali melakukan tindak pidana. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis siang. Hakim menilai Laras terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, Laras Faizati ditetapkan menjadi tersangka buntut hasutan membakar gedung Mabes Polri Jakarta saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati Anyus melaporkan.